Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Budi Samtoro, salah satu dosen program studi manajemen program sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Khususnya di bidang pengajaran, pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah program studi manajemen program sarjana, yaitu kewirausahaan. Mata kuliah ini terdiri 2 SKS atau 14 pertemuan. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep kewirausahaan, menganalisa dan menciptakan produk atau jasa secara kreatif menjadi wirausaha mandiri dan bermutu. Dari capaian pembelajaran ini, di kampus Pamulang, Universitas Pamulang ini juga sudah ada yang namanya Lab Store yang akan membantu pencapaian pembelajaran ini terjadi dengan sebaik mungkin dan sempurna. Nah, Lab Store ini nanti yang akan memfasilitasi, menjembatani mahasiswa tersebut menciptakan produk atau jasa yang kita akan presentasikan nanti beberapa produk atau jasa dari mahasiswa tersebut. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah sistem blended learning, yaitu mengkomunikasikan sistem pembelajaran luring dan daring secara bersamaan, di mana pembelajaran luring saya lakukan dalam kelas, sedangkan untuk pembelajaran daring melalui laman LMS Learning Management System Mentari yang sudah disediakan oleh pihak universitas. Adapun aspek pembelajaran yang saya lakukan yaitu delivery, interaction, dan assessment. Khususnya dalam assessment ini saya melakukan kriteria penilaian berdasarkan absensi 10%, tugas mandiri 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Di mana saya selalu menilai objektivitas setiap siswa yang saya ampu di kelas. Berikut adalah cuplikan saya saat mengajar di kelas selama menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini pertemuan yang ke-13. Pertemuan yang ke-12 kemarin gimana hasilnya? Sudah dipelajari? Ya. Oke, saya absen dulu ya. Abdul Habib Fajar ada? Anissa? Rani Novita, Renjelita Neha, Rosihan. Oke, tema yang kemarin di pertemuan ke-12 yaitu tantangan kewirausahaan dalam konteks global. Saya ada sedikit pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Tolong jawab. Kenapa setiap perusahaan ingin melakukan ekspansi ke luar negeri? Dan apa sih faktor alasan terbesar perusahaan itu melakukan ekspansi ke luar negeri? Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, namanya? Nama saya Hafiz, Pak. Hafiz, silakan dijawab Mas Hafiz. Jadi kalau menurut saya itu perusahaan itu melakukan ekspansi ke pasar internasional karena untuk memperluas pasar dan menarik permintaan di luar negeri dan memanfaatkan teknologi sumber daya yang tersedia secara global dengan biaya yang rendah, serta melakukan diversifikasi produk agar tetap kompetitif dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Oke, jadi secara kesimpulannya memang perusahaan itu ingin mendapatkan suatu pasar yang lebih baru lagi, itu ya. Dan kemudian dari situ kita bisa melihat ternyata dengan ekspansi itu
dia memiliki kemampuan untuk memenuhi suatu daerah secara domestik. Jadi tujuan dia harus bisa go internasional. Dalam kewirausahaan ini, untuk memasuki ke pasar luar negeri ada beberapa hambatan atau tantangan. Kira-kira hambatan apa yang terjadi dalam kewirausahaan ini untuk masuk ke pasar luar negeri? Ada yang bisa jawab? Ya, namanya? Sini Pak. Mbak Cindy, silakan dijawab. Kalau untuk hambatan utamanya itu adalah perbedaan regulasi dan kebijakan pemerintah di masing-masing negara. Oke. Selanjutnya ada perbedaan budaya yang tentunya mempengaruhi cara berbisnis serta tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi yang efektif untuk memasuki pasar asing. Oke. Jadi setiap negara itu memiliki regulasi, kebijakan yang berbeda-beda. Bisa kebijakan impor, mendatangkan suatu barang dari luar negeri, mengirimnya juga berbeda. Setiap perusahaan itu akan memiliki tantangan untuk masuk ke suatu negara, itu akan berbeda-beda. Ya, contoh, beli produk dari luar negeri, sepatu Nike, bawa ke Indonesia, bisa? Tapi begitu bawa handphone, iPhone bisa? Bisa, tapi melalui proses yang berbeda, melalui bea cukai dan lain sebagainya. Itu ya. Tapi kalau kita bawa ke sana boleh? Tapi ada ketentuan, ada batasan, kuantiti dan regulasi yang berbeda-beda setiap negara. Mengapa keunggulan kompetitif menjadi penting bagi wirausaha dalam persaingan pasar global? Baik, saya akan menjawab Pak. Ya. Dikarenakan keunggulan kompetitif penting karena memungkinkan perusahaan untuk menonjol dan kompetitor dengan menawarkan produk atau jasa yang unik. Nah, berkualitas tinggi atau dengan biaya lebih efisien sehingga mampu bertahan dan berkembang di pasar global yang kompetitif. Sekian Pak. Oke. Saya tambahkan mungkin kalimatnya yang sederhana, nanti boleh ditambahkan. Dalam persaingan suatu kewirausahaan itu sering kita mengenal yang namanya ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Kalau saya tambahkan satu huruf lagi, yaitu ATMK. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi, dan kalahkan pesaing. Dalam kita sebagai wirausaha kan, ketika kita ingin ekspor, tentu produk ini contoh kita katakan sebagai makanan. Produk ini kan makanan ini kan rawan basi, expire dan lain-lain. Nah, bagaimana menurut Bapak sebagai wirausaha dalam mengatasi hal tersebut? Regulasi di negara itu seperti apa? Itu harus tahu. Jadi tidak asal mengirim barang atau meminta barang dari luar negeri. Pasti kalau kita belum tahu kebijakannya, maka akan tertahan di bea cukai. Contoh, jika kita membawa minuman, sirup ataupun yang lainnya dalam konteks bahwa buat diminum secara pribadi. Tapi ternyata ada batasannya, yaitu berapa liter, maksimal 2 liter. Jika melebihi 2 liter maka akan ditahan. Nah, ada regulasi terkait izin yang harus dilengkapi dulu dari negara asal jika kita ingin mendatangkan. Kalau kita mau mengirim, berarti dari negara yang akan kita kirim dari Indonesia misalkan ke Singapura. Persyaratannya apa? Kita harus siapin. Misalkan sudah lolos sertifikasi apa? Ada ISO, ada BPOM-nya pasti wajib. Nah, apa kelengkapan di sana? Jadi belum tentu produk yang sudah bagus di kita akan mudah diterima di negara lain jika di negara itu memiliki standarisasi atau sertifikasi yang harus dipenuhi untuk produk yang akan masuk di suatu negara itu. Jadi kita harus mengetahui regulasinya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi pertemuan ke-13 yaitu kebersamaan dan
etika bisnis. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan kebersamaan dan etika bisnis? Ada yang bisa jawab? Silakan. Jadi untuk etika bisnis itu suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai norma dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Oke, dari jawaban Mas Rian benar ya. Ternyata menurut Zimmer di sini etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan dalam membuat keputusan memecahkan persoalan yang dihadapi oleh seorang entrepreneur. Jadi ada yang namanya etika bisnis. Kemudian kalau kita lihat lagi pentingnya etika dan perilaku bisnis, di antaranya adalah ada beberapa pengaruh, yaitu dari stakeholder internal dan eksternalnya stakeholder. Contohnya apa? Para investor, karyawan, manajemen, dan pimpinan perusahaan. Untuk yang eksternal stakeholder yaitu pelanggan, asosiasi dagang, terus apa lagi? Kreditor, pemasok, retail, masyarakat umum, kemudian kelompok khusus dan berkepentingan terhadap perusahaan. Kalau kita lihat lagi secara prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis, yaitu apa? Yang pertama, pengendalian diri, kemudian pengembangan tanggung jawab sosial, terus mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Oke ya, lanjut. Ada beberapa prinsip etika dan perilaku bisnis yang harus dipegang teguh. Di antaranya adalah kejujuran, integritas, memelihara janji atau tepat janji. Nah, terus kesetiaan, keadilan, hormat kepada orang lain, suka membantu orang lain, warga negara yang bertanggung jawab, mengejar keunggulan, mampu bertanggung jawab. Oke, saya akan coba menanyakan apakah yang dimaksud dengan kejujuran ini dan berikan contohnya dalam dunia kewirausahaan. Menurut saya kejujuran itu adalah sikap atau perilaku yang mengungkapkan kebenaran dan menghindari kebohongan, Pak. Oke, berarti harus dalam kondisi dia benar-benar menyampaikan kebenaran dan harus jujur sesuai dengan apa yang tertera misalkan dalam suatu usahanya. Nah, itu ya. iya, Pak. Oke, good. Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Kalau yang dimaksud dengan keadilan atau kewajaran apa? Ya, siapa yang mau jawab? Keadilan atau kewajaran? Silakan. Yang dimaksud dengan keadilan dan kewajaran ini adalah memberikan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak atau aturan. Oke. Jadi adil sesuai dengan haknya. Oke ya. Cukup sampai sini? Oke, kita akan simpulkan terkait mata kuliah yang pertemuan ke-13, yaitu terkait kewirausahaan berasaskan kebersamaan dan etika yang sehat. Jadi, yang dimaksud kebersamaan di sini adalah bukan berarti kita saja yang dibutuhkan oleh orang lain, tapi orang lain juga membutuhkan. Dan apa yang dimaksud dengan kita menyadari jika kita
sudah berlebihan terkait harta yang dimiliki kita, bukan itu maksudnya. Jadi kalau kita lihat harta yang berlimpah itu, kita harus hidup terasing di lingkungan, mau? Enggak. Jadi kita pun bisa membantu orang yang masih belum mampu, belum bisa untuk berusaha, kita angkat, kita bantu, ya. Dan kita membutuhkannya, ya pasti. Kemudian apa artinya terkait dengan etika yang sehat di sini? Ada yang bisa jawab? Baik, etika sehat ini ialah landasan moral yang mengatur perilaku bisnis agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kejujuran, dan kepatuhan pada peraturan. Jawabannya sudah betul. Jadi dalam etika yang sehat di sini, kita bukan hanya mengejar suatu keuntungan dalam suatu bisnis, tapi kita harus memiliki kejujuran, rasa tanggung jawab, transparansi dalam berusaha atau dalam berwirausaha itu sendiri, dan juga menghormati hak-hak orang lain. Kemudian dalam etika yang sehat itu kita membangun kepercayaan konsumen dan juga mitra. Jadi ada yang namanya trust. Kemudian memperkuat reputasi bisnis kita atau bisnis, dan memiliki nama baik yang akan kita jaga. Jika kita menjadi suatu entrepreneur, suatu pengusaha, kita akan menjaga nama baik, good name-nya akan dijaga. Dan juga menjamin kelangsungan usaha yang berkelanjutan. Dengan adanya customer yang sudah percaya ke kita, maka akan terjadi yang namanya repeat order, permintaan kembali. Terus kita akan menjaga bisnis kita secara konsisten dan terus-menerus. Tidak juga kita berpikir bahwa usaha kita hanya untuk saat ini, tapi kita harus berpikir usaha kita itu adalah jangka panjang yang akan diwariskan untuk anak cucu kita nanti. Oke, jadi secara etika bisnis ini kita harus jaga dari supplier, dari kita yang membutuhkan, sama-sama tumbuh bersama. Oke, ada pertanyaan di sini? Cukup? Cukup. Untuk pertemuan ke-13 ini kita sudahi. Semoga bisa bermanfaat ilmunya. Dan jangan lupa pertemuan besok kita akan review lagi dan dipelajari lagi. Untuk tugasnya sudah kita share di grup untuk siap dikerjakan. Oke? Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah proses laboratorium kewirausahaan di Labstore agar capaian pembelajaran mata kuliah tercapai, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep kewirausahaan, menciptakan produk atau jasa secara kreatif menjadi wirausaha mandiri dan bermutu. Cuplikan terkait Labstore ini semoga bisa mendorong kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat materi dalam proses pembelajaran dan bisa langsung terjun ke dunia pemasaran di sini. Oke, selamat menyaksikan proses di dalam Labstore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Samtoro. Saya mengajar di mata kuliah kewirausahaan ini. Motivasinya yaitu ingin menciptakan suatu mahasiswa yang bisa menciptakan lapangan kerja. Dan harapannya yang sesuai dengan visi misi kampus ini yaitu bisa menciptakan lapangan kerja setelah kuliah selesai. Jadi bukan mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan kerja. Motivasi mengajar di kewirausahaan ini diantaranya yaitu memberdayakan orang lain dan membagi ilmu yang sudah saya dapat secara pengalaman agar mahasiswa di sini nanti bisa mengembangkan usahanya sendiri dan bisa langsung praktek secara konkret dan membantu banyak orang
Apalagi beberapa mahasiswa yang berasal dari kaum marginal yang secara ekonomi dapat membantu perekonomian keluarganya. Kemudian dari motivasi yang lain adalah menginspirasi kreativitas dan inovasi. Kewirausahaan menurut kreativitas di sini artinya adalah menciptakan produk atau layanan baru serta inovasi. Startup model bisnis yang seperti apa yang sedang diminati. Nah, di situ kita akan mendorong mahasiswa agar bisa menciptakan startup usaha baru secara kreativitas dan inovasi. Kemudian motivasi yang lain adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menciptakan pengusaha-pengusaha baru ini, maka banyaknya peluang kerja dari masing-masing sektor usaha di situ dan menjadikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia di saat ini. Dan guru kewirausahaan menjadi bagian penting dalam rantai ini. Maka diperlukannya dosen pembina yang bisa menciptakan wirausaha yang unggul. Oke, selanjutnya membentuk generasi muda, yaitu dengan adanya mahasiswa yang berusaha menciptakan lapangan kerja ini, dia sudah terbentuk generasi muda yang memiliki nilai-nilai keberanian mengambil resiko. Dan problem solving dari setiap masalah dalam kewirausahaan ini sudah terlatih. Maka di sini kita menanamkan generasi muda yang akan datang ini sudah terbentuk dengan baik. Ini adalah langkah kita, motivasi saya sendiri untuk mengemban mata kuliah kewirausahaan ini. Oke, jadi secara kesimpulannya, saya terdorong untuk mengajar kewirausahaan ini karena saya percaya bahwa kemampuan wirausaha itu adalah kunci membangun masa depan yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang kewirausahaan, saya ingin memperdayakan para mahasiswa nanti tidak hanya mengandalkan dari pemerintah mencari lowongan, akan tetapi di sini dia akan mampu menjalankan bisnis secara kreatif dan inovatif dan memiliki keberanian dalam mengambil keputusan, karena di dalam kewirausahaan ini mahasiswa akan belajar terkait dengan kemandirian, untuk menyelesaikan masalah dan juga beberapa kreativitas yang harus ditonjolkan. Ya, seperti mahasiswa harus memiliki rasa untuk mengamati, meniru dan memodifikasi, atau kita lebih mengenal dengan amati, tiru, modifikasi atau ATM. Tapi saya tekankan sekali lagi, di era saat ini kita harus bisa bersaing, yaitu amati, tiru, modifikasi dan kalahkan. Maka adanya ATMK. Dengan mengalahkan pesaing kita, maka kita bisa unggul dan bisa mendapatkan kemenangan dalam persaingan dalam dunia kewirausahaan ini. Nah, di kampus ini ada yang namanya suatu laboratorium, yaitu lab store, yang cukup memfasilitasi mahasiswa ini agar bisa menciptakan produk-produk dan bisa dipasarkan dalam lingkungan kampus ataupun di ruang lingkup dosen atau bahkan di eksternal kampus sendiri. Karena apa? Lab store ini secara biaya untuk masukinnya mahasiswa tidak dikenakan biaya, tapi melalui proses inkubasi, seleksi yang dilakukan di beberapa mata kuliah kewirausahaan nanti, maka mahasiswa ini bisa unggul dan dia bisa masuk untuk mendapatkan suatu tempat display di lab store ini dan bisa diperjualbelikan masuk secara proses kurasi. Nah, di antaranya produk-produk yang seperti ini dan masih banyak lagi yang sudah bisa masuk ke lab store dan bisa bersaing dengan produk yang lain. Oke, dan ini adalah beberapa mahasiswa yang sudah menciptakan produknya dan masuk ke lab store. Beberapa finalis lomba dari beberapa ide kewirausahaan kita pajang di sini. Dari produknya ada yang salad, terus kemudian ada pisang coklat, ada juga beberapa produk kue, cemilan-cemilan, semuanya ada di sini kita pajang. Dan ini menjadi motivasi mahasiswa yang lain untuk terus berwirausaha. Oke, nah ini adalah beberapa produk dari mahasiswa yang
notabene ini buatan mahasiswa sendiri dan siap bersaing. Dari yang namanya peyek, keripik, ada makaroni, basreng, dan juga ada kue atau roti yang buatan dari mahasiswa. Ya, jadi saat mau ke kampus kondisi lapar bisa langsung mampir ke lab store membeli produk-produk mahasiswa ini. Nah, selain produk food, produk non food pun ada, dari sampo, terus kemudian ada body scrub. Nah, ini terus kita kembangkan produk mahasiswa ini agar bisa bersaing dengan pesaing yang lain. Oke. Beberapa produk mahasiswa yang masuk ke lab store melalui proses inkubasi, yaitu diantaranya adalah brownies atau donat brownies yang secara rasa, kualitas dan cukup bagus ya. Akhirnya mahasiswa ini masuk menjadi customer atau menjadi supplier ya, di lab store ini menjadi salah satu supplier yang mensuplai produk brownies donat. Terus kemudian ada lagi yaitu untuk basreng. Nah, ini yang kita lihat yang favorit menjadi penjualan yang terbaik, yaitu cemilan basreng ini. Nama mahasiswanya ini adalah Rohana ya, dan mahasiswa ini melakukan kompetisi juga melalui lomba-lomba dan bisa unggul. Nah, ini menjadi motivasi mahasiswa untuk terus bersaing. Jika masuk ke lab store, kita coba untuk bina dan terus ikutin lomba-lomba, maka bisa menjadi pemenangnya nanti ya. Terus kemudian ada juga produk selain basreng, tadi adalah kue atau roti ya. Ini roti ini cukup bagus dengan meminimalkan biaya produksi, maka rotinya itu bisa dengan harga yang cukup terjangkau oleh mahasiswa. Nah, tadi yang kita lihat nanti ada rotinya yang seperti apa. Nah, roti sosis, keju atau apa itu bisa diciptakan oleh mahasiswa ini. Nah, selain produk-produk yang dijual di sana, ada juga yaitu jasa seperti nail art ya. Dia menawarkan jasa nail art ini dengan kondisi yang saat ini mahasiswi pun bisa melakukan proses untuk mempercantik diri ya kan, dengan seni-seni yang ada di nail art ini. Secara jasa dia bisa menonjolkan, dan ini bisa menjadi tempat untuk mahasiswa untuk memperbaiki atau menjadi tampilan yang akan lebih baik lagi, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa pemenang yang sudah masuk menjadi supplier di lab store ini melalui proses inkubasi. Oke, gimana? Mahasiswa yang lain masih tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik, dan pendapatannya dengan per minggu ini bisa mencapai angka 500, 1 juta, atau bahkan ada yang sudah sampai 2 juta per minggu. Ya, selain berkuliah, bisa mendapatkan penghasilan lain dan bisa untuk membiayai kuliah dan sampai selesai. Begitu selesai kuliah, maka sudah menciptakan lapangan kerja. Berminat menjadi wirausaha muda.